Perkenalkan, nama saya Dea Syahrani, saya dari kelompok 3. Setelah ini, teman-teman saya yang lainnya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Yasmi. Perkenalkan, nama saya Azrina Sakinazin. Perkenalkan, nama saya Wahidires Pratama. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jemsa. Perkenalkan, nama saya Alba Ramadan. Nama saya Gifadlah. Perkenalkan, nama saya Jari Tonga. Nama saya Fajar Pradana. Perkenalkan, nama saya M. Agung Pradana. Perkenalkan, nama saya Alba Ramadan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum atau sering kita sebut sebagai KPU merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Penyelenggaraan pemilu yang mandiri baru terlembaga pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya Undang-Undang Pemilu. Sejak pemilu 2004, lembaga penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Atau secara umum, Komisi Pemilihan Umum yang sering kita dengar bersifat luber jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu juga terdapat di pasal 22E yang berbunyi tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Asas-asas pemilu terdiri dari mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Saya akan menyampaikan apa itu tugas dan fungsi KPU. KPU menyelenggarakan pemilu. KPU bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan hasil semua tahapan pemilu. Dan juga mulai dari pemuktahiran hasil data pemilih hingga hasil penetapan pemilu. Saya akan menjelaskan tentang menetapkan peraturan. KPU menetapkan peraturan dan pedoman teknis yang diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang dan prinsip demokrasi. Saya akan menjelaskan tugas dan fungsi KPU. Salah satu tugas dan fungsi KPU ialah memutakhirkan data pemilihan. KPU mengelola dan memutakhirkan data pemilihan agar tercipta daftar pemilihan yang akurat dan transparan. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan akuntabilitas. KPU diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa semua proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa tantangan diantaranya, yaitu menjamin integritas pemilu. Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa pemilu bebas dari kecurangan dan manipulasi. Saya akan melanjutkan meningkatkan partisipasi pemilih. KPU perlu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Saya akan melanjutkan materi saya tentang KPU, yaitu mengenai sengketa pemilu. KPU harus mampu menyelesaikan sengketa pemilu dengan adil dan transparan. Tadi kita sudah membahas tentang KPU, sekarang kita bahas tentang Bawaslu. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu, memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi. Adapun perundang-undangan utama yang mengatur tentang Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Saya akan menjelaskan tugas dan fungsi Bawaslu. Mengawasi pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi semua tahapan pemilu, mulai dari pemutaran akhiran, data pemilih kampanye, hingga penghitungan suara. Mencegah dan menindak pelanggaran. Bawaslu berwenang menindak pelanggaran pemilu, termasuk kampanye hitam, seperti politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan sengketa pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, seperti sengketa hasil pemilu atau sengketa terkait dengan pelanggaran pemilu. Saya akan menjelaskan tentang memberikan rekomendasi. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan perbaikan
proses pemilu. Saya akan melanjutkan materi saya yaitu tentang struktur organisasi Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, Bawaslu Republik Indonesia, lembaga pusat yang bertugas mengawasi pemilu di seluruh Indonesia. Yang kedua, Bawaslu Provinsi, lembaga di tingkat provinsi yang bertugas mengawasi pemilu di tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu Bawaslu Kabupaten Kota, lembaga di tingkat kabupaten kota yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah kabupaten kota. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang Bawaslu. Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk menangani pelanggaran yang kompleks. Bawaslu harus mampu menangani berbagai jenis pelanggaran pemilu yang semakin kompleks. Selanjutnya yang kedua yaitu mencegah intimidasi terhadap pengawas. Bawaslu tetap memastikan bahwa pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan bebas dari intimidasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat. Bawaslu perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Kita sudah membahas mengenai Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Secara garis besarnya, KPU dan Bawaslu memiliki kaitan yang sangat erat antar satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Bawaslu merupakan lembaga vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Peran Bawaslu memiliki pengawasan pemilu dan memastikan keadilan pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan kestabilitasan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan pemilu di masa depan. Saya dan teman-teman saya memilih topik Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu ini dikarenakan agar berkaitan dengan suasana pemilu kita pada saat ini. Demikian video materi dari kami mengenai KPU dan Bawaslu. Kami berharap segala pemilihan umum dan apapun itu yang berkaitan dengan Indonesia dapat berjalan dengan adil, transparan, dan demokrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.